Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sabila Utami, NIM 210036061. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Yang beranggotakan 1. Nurul Mustafa Zahra, NIM 210021118. 2. Azkal Salsabila, NIM 210030111. 3. Rini Aulia, 210021120. 4. Mutia Maharani, 210021113. 5. Nina Putri Chania, 210021116. 7. Ripina Priyansa, 210021119. Dan yang terakhir, Afriza Yuni Azkia, 210030072. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang membahas tentang model pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausahaan kontemporer. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman kami. Stay tune in video. Rancangan model persepsi. Yang pertama, persepsi visual yang didapatkan oleh indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua, persepsi auditor yang didapatkan oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Baiklah, saya akan membacakan poin yang kedua, rencana model pengembangan minat. 1. Pembekalan. Pertama, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan bagi para pengusaha dan calon usaha untuk meningkatkan kinerja, terutama meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasi, serta mengembangkan kewirausahaan masyarakat luas yang diharapkan mendorong efisiensi dan produktivitas. Rencana model pengembangan kompetensi, yaitu merupakan apa yang seorang mampu kerjakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. Rancangan model pengembangan kompetensi adalah: pertama, mengumpulkan ide bisnis yang inovatif dan realistis untuk dilaksanakan. Kedua, menyusun anggaran dan biaya dari ide yang telah dipilih. Yang ketiga, melibatkan praktis langsung di dunia usaha. Keempat, melibatkan para ilmuwan dalam memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kewirausahaan. Kelima, pelaksanaan rencana secara intensif dan berkelanjutan sesuai tingkatan agar dapat meningkatkan kemampuan berwirausaha. Pengertian wirausaha kontemporer: usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan, sekelompok orang, organisasi kepada konsumen yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan atau laba. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausaha kontemporer. Ciri-ciri wirausaha kontemporer memiliki 3 ciri. Yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi ada tersendiri atau pengelompokan barang yang akan dijual. Maksudnya, dalam penjualan online terdapat pengelompokan terhadap produk yang akan dijual. Misalnya, pengelompokan baju, sepatu, ataupun buku-buku dan lain sebagainya. Yang kedua, saling ketergantungan. Dalam menjalankan bisnis, pasti ada ketergantungan antara pebisnis dan konsumen, penjual dan pembeli, serta dalam menjalankan bisnis kontemporer lewat media internet, serta konsumen diperbolehkan untuk bertanya mengenai barang ataupun mengkomplain terhadap ketidakpuasannya dalam membeli suatu barang tersebut. Dan yang terakhir, yaitu produksi massal. Karena pebisnis melakukan bisnisnya dengan jalur online, pastilah mereka memproduksi barang-barang mereka secara massal. Karena dalam menjalankan bisnis tersebut harus memproduksi dengan barang-barang yang massal, karena dalam konsumen tidak hanya pembelinya hanya 2 ataupun 1, tapi di luar daerah juga ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis kontemporer. C. Lingkungan bisnis kontemporer. Dalam lingkungan bisnis kontemporer ini sangat berpengaruh penting dalam praktek-praktek manajemen biaya. Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kompetisi global. Perkembangan penting yang mendorong perubahan yang meluas dalam lingkungan bisnis kontemporer adalah pertumbuhan pasar dan perdagangan internasional. Dengan ini, semakin banyaknya perdagangan internasional secara online karena perkembangan zaman yang tidak berhenti.
Yang kedua, fokus pada pelanggan. Perubahan kunci dalam lingkungan bisnis adalah meningkatnya harapan pelanggan terhadap fungsionalitas dan kualitas produk. 3. Penggunaan teknologi informasi. Meningkatnya perkembangan zaman pastinya membuat para masyarakat lebih tertarik dengan perdagangan internet atau yang biasa disebut dengan perdagangan online atau bisnis online. Untuk itu, pebisnis harus mengikuti perkembangan zaman agar penjualan produknya meningkat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu teknik manajemen dalam bisnis kontemporer. 1. Benchmarking atau tolak ukur adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasikan CSF, mempelajari praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh perusahaan lain, dan kemudian mengimplementasikan ke dalam perusahaan agar memperoleh keberhasilan yang sama atau lebih dari para pesaing. Contoh, ISO adalah standar internasional yang banyak diminati oleh perusahaan retail seperti Ranch Market dan Hero sebagai tolak ukur untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu Total Quality Management atau manajemen mutu total adalah teknik di mana manajemen mengembangkan kebijakan dan praktik-praktik untuk meyakinkan bahwa produk dan jasa perusahaan melampaui harapan pelanggan atau service excellence. Pendekatan ini meliputi peningkatan fungsional, produk, keandalan, ketahanan, dan kemudian produk untuk diperbaiki, mengecek produk dan input sampai output dengan total kualitas. Yang ketiga yaitu target costing atau perhitungan. Biaya berdasarkan target merupakan teknik manajemen yang menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Jadi, biaya ditentukan oleh harga. Contohnya, produsen kamera seperti Minolta mengetahui harga pasar dan setiap jenis kamera yang mereka produksi, sehingga mereka mendesain ulang produk dengan lebih murah dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat yaitu reengineering, yaitu perekayasaan ulang, merupakan proses untuk menciptakan keunggulan kompetitif di mana perusahaan mengorganisasikan kembali fungsi organisasi dan manajemennya. Seringkali juga menghasilkan pesanan atau pekerjaan yang sudah dimodifikasi, digabungkan atau dihilangkan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.